Mamio bongkar fakta mengejutkan ini, satu persatu aib RO mulai terungkap. Di tengah polemik yang semakin memanas, kuasa hukum Sarwendah akhirnya angkat bicara menanggapi klaim Ruben Onsu mengenai soal nafkah anak senilai ratusan juta rupiah. Abraham Simon dan Chris Samsiwu, dua pengacara ini, membantah narasi yang selama ini beredar dengan mengungkap mekanisme transfer yang sebenarnya terjadi. Pada masa perkawinannya dulu pun, ya, jadi sejak perkawinan sampai sebelum memiliki anak, itu klien kami diberikan uang saku untuk istri yang jumlahnya sangat terbatas. Lalu kemudian setelah mempunyai anak, tidak ada lagi uang khusus untuk istri. Yang ada hanyalah uang untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Ya, dan itu semua dirembes. Nah, ini fakta yang harus kami luruskan. Pernyataan ini mematahkan anggapan bahwa Sarwendah secara rutin menerima uang tunai dalam jumlah besar setiap bulannya. Chris Samsiwu kemudian memperjelas mekanisme yang berjalan. Jadi, Sarwendah ini bukannya nggak punya duit untuk membayar. Semua dibayar, tetapi reimburse gitu. Ditalangin dulu. Artinya, seluruh kebutuhan anak dan rumah tangga harus dibayar terlebih dahulu oleh Sarwendah dari kantong pribadinya, baru kemudian diajukan penggantian kepada Ruben Onsu. Yang menarik, kuasa hukum Sarwendah mengungkapkan bahwa besaran nominal dan sistem ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang diformalkan di hadapan notaris, bukan dengan secara paksaan satu pihak. Bahkan, Sarwendah pernah mengusulkan pembagian biaya secara merata, namun ditolak oleh Ruben. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya. Dan tidak ada paksaan. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi dua atau tidak? Nah, ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi dua untuk keperluan rumah. Jadi sebenarnya antara RSO dan klien kami pada proses perceraian dulu ada suatu kesepakatan. Kesepakatan yang ditandatangani di hadapan notaris. Apa isi kesepakatannya? Isi kesepakatannya adalah hal-hal yang mengatur hak-hak RSO, hak klien kami dan anak-anaknya, gitu ya. Pengungkapan ini menjadi sanggahan telak terhadap pernyataan kuasa hukum Ruben yang sebelumnya menyebutkan transfer rutin ratusan juta seolah sebagai bukti kemurahan hati tanpa menyebut mekanisme reimbursement yang sebenarnya berlaku. Kubu Sarwendah menyayangkan mengapa kesepakatan yang dibangun dengan komunikasi baik kini justru diungkit dan dijadikan alat untuk mendiskreditkan Sarwendah di mata publik. Langkah pembelaan ini muncul sebagai respon setelah Sarwendah sebelumnya mengungkapkan kedatangan debt collector ke rumahnya yang terkait dengan kewajiban finansial Ruben. Di tengah memanasnya konflik pasca perceraian, Sarwendah mengungkapkan upayanya untuk menyelesaikan insiden kedatangan debt collector tersebut secara personal dengan menghubungi Ruben Onsu langsung. Sayangnya, respons yang diterimanya justru memperuncing situasi. Klien kami sudah mencoba berkomunikasi dengan RSO, namun yang bersangkutan justru meminta klien kami untuk menghubungi pengacaranya, ujar Chris Samsiwu di Antasari, Jakarta Selatan. Dari respon dingin itulah yang kemudian mendorong Sarwendah menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada tim hukum asarnya. Chris mengaku telah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, untuk mencari kejelasan. Dari dialog tersebut terungkap bahwa mobil yang menjadi sasaran penagihan memang benar ada, namun sedang berada di bengkel. Klien saya hanya khawatir permasalahan ini akan berpengaruh pada kewajiban yang seharusnya dipenuhi Ruben setelah bercerai. Tambah Chris menyeratkan kekhawatiran Sarwendah akan dampak finansial dari masalah ini. Di sisi lain, Minola Sebayang membela kliennya dengan menyatakan bahwa Ruben tidak mengalami masalah finansial. Menurutnya, keterlambatan pembayaran jika ada hanya bersifat teknis dan sangat minim. Jadi, kalau telah sehari dari tanggal jatuh tempo tiba-tiba debt collector datang, secara hukum itu tidak dibenarkan sih. Seharusnya kan ada surat peringatan dulu. Jelas Minola. Lebih lanjut, Minola menilai pihak Sarwendah telah membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sederhana,
Ia menganalogikan kejadian ini dengan debt collector yang salah alamat, di mana seharusnya Sarwenda cukup menyampaikan bahwa mereka keliru mencari orang yang bertanggung jawab membayar tagihan. Perbedaan persepsi dalam menangani insiden ini semakin memperlebar jarak antara kedua belah pihak, mengubah masalah yang awalnya sederhana menjadi bola saling tuduh yang justru mengabaikan esensi utama, yaitu kesejahteraan anak-anak mereka di tengah dinamika hubungan orang tua yang semakin rumit. Sama seperti alasan Sarwenda di balik keputusannya untuk mengungkap kedatangan debt collector ke rumahnya. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, ia menjelaskan bahwa motivasi utamanya sama sekali bukan untuk mempermalukan mantan suaminya, melainkan untuk melindungi ketenangan dan kestabilan psikologis ketiga anak mereka, Bertrand, Thalia, dan Tania. Nggak ada kaitannya. Debt collector itu kami ungkap di media karena jangan sampai debt collector itu datang lagi ke rumah itu, karena di situ ada anaknya, psikologis anak terganggu, itu tujuannya. Kalau yang dipikir sama Bang Minola, mohon maaf nih Bang ya, abang berpikir yang lain-lain, berarti kan itu pikiran abang aja gitu loh, bukan pikiran kami dan klien kami. Niat baik ini sayangnya justru disalah tafsirkan oleh kubu Ruben Onsu. Chris mengaku pihaknya merasa kaget ketika respons yang datang malah membahas masalah-masalah di luar persoalan awal, termasuk klaim tentang nafkah dan hak pertemuan dengan anak. Kami kaget, jujur saja. Pada saat kami bicara debt collector, Bang Minola mungkin langsung menyampaikan hal-hal di luar itu, ujarnya. Penjelasan ini melukiskan betapa Sarwenda sebenarnya berusaha menangani situasi dengan proporsional, tidak membesarkan masalah, tetapi juga tidak mengabaikan potensi dampaknya pada anak-anak. Namun, meski begitu kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, mengambil inisiatif untuk meredakan konflik dengan mengajak pihak Ruben Onsu berdiskusi secara kekeluargaan. Dalam konferensi persnya di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada Rabu 19 November 2025, Chris menyatakan rencananya untuk menghubungi pengacara Ruben, Minola Sebayang, guna menjajaki pertemuan antara kedua mantan pasangan tersebut. Nanti saya coba akan hubungi Bang Minola ya, jadi saya hormati, saya akan coba mulai dulu ya, ujar Chris dengan nada penuh respek menunjukkan sikap profesional dan keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara elegan. Ia pun menyampaikan harapannya agar Sarwenda dan Ruben Onsu dapat berkomunikasi langsung tanpa perantara, sehingga kedua pihak dapat lebih memahami perspektif masing-masing. Saya malah senangnya biar prinsipal dengan prinsipal ya, karena lawyer dengan lawyer kan yang lebih paham dengan situasi sebenarnya prinsipal. Tambahnya menekankan pentingnya dialog terbuka antara kedua mantan suami istri tersebut. Langkah perdamaian ini diharapkan dapat menjadi awal dari penyelesaian yang lebih baik, mengutamakan kepentingan ketiga anak mereka di atas segala perbedaan yang ada. Dengan membuka pintu dialog, Sarwenda menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi konflik ini, berharap bahwa Ruben Onsu juga dapat menyambut baik niatnya ini untuk kebaikan bersama.